182 ya, buku versi PDF. Di sini penulis menyebutkan yaitu bab ke-15 salat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Jadi salatul janaiz wa ahkamu tata'allaqu biha. Di sini disebutkan kata al-janaizu adalah jamak dari janazatun atau juga jamak dari jinazah. Ya, al-janaiz ini berarti jamak taksir ya, jamak taksir. Dan mufradnya adalah janazah atau jinazah. Yang maknanya sama. Ya, maknanya memiliki arti yang sama. Ada yang mengatakan di antara para ulama, janazah adalah jim yang di fathah. Jadi jimnya fathah, janazah. Adalah nama untuk mayit. Ya. Adapun jinazah, kalau jimnya di kasroh, adalah nama untuk apa? Kerandanya. Namanya mayit kan biasanya ditaruh di mana? Keranda, tempat meletakkan jenazah. Ya. Jadi jenazah ini adalah untuk mayitnya. Sehingga kalau orang itu meninggal, otomatis namanya tidak disebut lagi. Misalnya ada fulan meninggal. Mana fulan kan enggak? Mana jenazahnya? Kan begitu. Mana jenazahnya? Jadi enggak disebut lagi nama kita. Nama kita sudah tidak disebut sama orang. Ketika kita meninggal, mereka datang ke rumah kita untuk takziah atau untuk ikut menyolati misalnya. Maka mereka akan bertanya mana jenazahnya kan begitu. Bukan mana si fulan karena fulan sudah meninggal. Dia sudah tuwfi ya, sudah meninggal. Jadi ini lafaz janazah atau bisa jinazah. Jenazah untuk kerandanya. Kemudian penulis mengatakan manusia, ya kita semuanya patut mengingat kematian dan akhir kehidupannya di dunia ini. Sehingga dia akan bersiap diri menghadapi kematian itu dengan amal soleh dan berbekal untuk akhirat. Ya, tentunya di sini kita perlu mengingat kembali dalil-dalil tentang mengingat kematian. Karena penulis mengatakan yaitu manusia patut mengingat kematian, yaitu seorang muslim dan muslimah khususnya atau seorang mukmin dan mukminah sudah selayaknya dan sepantasnya dia senantiasa mengingat kematian dan akhir kehidupannya di dunia ini. Ya. Dan mengingat kematian ini itu adalah sebuah ibadah. Mengingat mati itu boleh pahala. Dalilnya mana? Kalau mengingat mati itu ibadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang memerintahkan kita untuk mengingat kematian. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Nabi mengatakan aksiru dzikra dimil ladzat. Ya, aksiru dzikra dimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan di sini adalah kematian. Ya. Kemudian kata Nabi fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dikin min al-aishi illa wasa'ahu alaihi. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Karena dengan mengingat kematian tidaklah seseorang mengingatnya di waktu dia susah, kecuali mengingat mati itu akan membuat dia longgar, tenang. Oh ya, kesusahan ini saya enggak lama. Seandainya ada orang diuji dengan sakit, dia yakin di dunia dia sementara. Jadi rasa sakit itu dia yakin akan sebentar. Karena setelah kematian ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam akhirat. Sehingga dia bisa lebih bersabar. Ya kata Nabi, tidaklah seseorang mengingat kematian ketika dia salat dalam keadaan sulit, susah, kecuali akan lapang dadanya. Wala dzakara fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian di waktu luang, di waktu senang-senangnya, kecuali mengingat mati itu akan menyempitkan keluasan hidup orang tadi. Sehingga dia tidak melampaui batas. Ketika sehat, kaya, ketika masih muda, ketika dia ingat mati, maka dia tidak akan melampaui batas. Oh ya, saya muda tapi saya suatu waktu juga bisa mati.
Ya, saya kaya, tapi sewaktu-waktu saya juga bisa meninggal dunia. Saya orangnya pintar, sewaktu-waktu saya juga bisa meninggal dunia. Jadi sehingga ini semuanya akan mendatangkan apa namanya kemanfaatan. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, mengingat manusia patut mengingat kematian dan akhir hidupnya di dunia ini, sehingga dia bersiap-siap menghadapinya dengan amal soleh dan berbekal untuk akhirat. Mengingat mati adalah ibadah dan bernilai pahala. Dan itu sunnah, karena Nabi yang perintahkan aksiru, perbanyaklah atau sering-seringlah mengingat kematian. Ini Nabi yang perintahkan, bukan saya. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, tapi Nabi yang perintahkan. Ya, jadi kalau perintah ini kita kerjakan, kita dapat apa? Pahalanya, kan begitu. Karena Nabi yang perintahkan. Apa yang beliau perintahkan landasannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengingat mati ini kebanyakan orang nggak senang, karena kalau saya mengingat mati begini sedih, susah, repot, nggak bisa los dalam senang-senang hura-hura. Sebagian orang nggak senang. Ya, padahal Nabi yang memerintahkan hal-hal tersebut. Ya, jadi mengingat mati itu bukan supaya kita sedih, tapi supaya apa? Bersiap-siap untuk beramal soleh sebagai bekal untuk di akhirat. Ya, sebagai bekal untuk di akhirat. Bahkan di antara para ulama itu menyebutkan seperti Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan manfaat mengingat mati itu ada beberapa. Yang pertama menyegerakan taubat. Ya, kemudian yang kedua qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, jadi Al-Imam Qurtubi menyebutkan manfaat mengingat mati itu diantaranya tiga: bersegera untuk bertaubat, kemudian qanaah dengan sedikitnya yang apa Allah berikan kepada kita, dan yang ketiga adalah lebih bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ya, ini manfaat mengingat mati, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta. Dia punya kitab namanya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta. Ya. Kemudian dengan mengingat mati itu, kata penulis, yaitu sehingga kita beramal soleh untuk mengumpulkan bekal di akhirat dan bertaubat dari maksiat. Ya, bertaubat dari kemaksiatan. Kenapa orang itu, sebagian orang menunda-nunda taubat? Karena dia merasa umurnya masih panjang. Ya, masa depannya masih luas. Besoklah, pekan depan, nanti kalau saya sudah pensiun, ya, saya akan taubat. Maka inilah yang menyebabkan seorang dia lupa mati, akhirnya dia menunda-nunda taubat ya. Ya. Jadi kalau orang dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya, dia ingat kematian, harapannya dia bersegera untuk taubat. Dan taubat ini sumbernya dari hati. Hati kemudian dibuktikan dengan lisan dan anggota badan. Karena taubat ini salah satu amalan hati juga. Kalau kita baca buku namanya A'malul Qulub, amalan-amalan hati, punyanya Syekh Khalid As-Sabat, ya, Dr. Khalid As-Sabat, ada PDF-nya. Itu beliau menyebutkan salah satu amalan hati itu adalah taubat. Karena taubat mulainya dari hati. Kalau hati ini taubat, karena hati kan raja. Ya. Karena taubat sendiri itu kan artinya kan kembali kepada Allah. Tabayatubu itu jadi ana bayunibu, seseorang kembali kepada Allah, jalan maksiat kepada jalan taat, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju kepada sunnah, kan begitu. Ini taubat. Dari mengerjakan yang haram, dia taubat, dia cari yang halal saja. Ini namanya taubat. Jadi kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat taubat itu insyaallah kita sudah banyak yang hafal. Ya, syarat taubat diantaranya adalah tiga secara umum. Yang pertama adalah menyesal, anadam. Menyesal kan semuanya dari hati juga kan. Oh ya, saya ini saya tahu ini haram. Saya menyesal. Ya, jadi menyesal, kemudian berhenti dari dosa itu, saat itu juga berhenti. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa-masa berikutnya. Tekad. Namanya al-azam. Ini yang disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat taubat secara umum ada tiga.
yaitu menyesal perbuatan dosa tadi, kemudian berhenti dari dosa tadi, dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Seandainya sudah bertobat, qadarullah ternyata setelah taubat kita maksiat lagi, ya taubat lagi. Ya, maksiat lagi, ya taubat lagi. Tidak ada masalah. Ya. Jangan nanti ada yang mengatakan saya sudah taubat tapi saya masih tergoda untuk maksiat. Ya sudah, saya nggak usah taubat, ya bahaya ini malahan. Ya, itu membahayakan diri Anda. Allah nggak butuh taubat Anda. Anda yang butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada teman atau diri kita atau teman kita, keluarga kita, saya sudah taubat, tapi saya masih maksiat. Ya tetap taubat. Ya. Ya semoga nanti kita diberikan hidayah untuk tidak mengulangi maksiat tersebut lagi di masa-masa berikutnya. Yaitu syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Ada tiga, secara umum ya ada tiga. Kemudian disebutkan oleh penulis bertaubat dari kemaksiatan, dan ayat-ayat Al-Quran banyak yang menyebutkan tentang taubat. Bahwasanya taubat ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Ya. Jadi di sini kita semuanya perlu optimis ya, perlu optimis, perlu husnudon kepada Allah. Kalau kita betul-betul taubat, kita penuhi syarat-syarat taubat, maka kita optimis, husnudon, taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Wa Maha menerima taubat. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, innaka antat tawwab. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha menerima taubat. Ya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, tetap kalau kita pernah maksiat, banyak dosa, jangan pernah putus asa. Pintu taubat senantiasa terbuka. Ya, kalau kita mau taubat, maka yakinlah Allah menerima taubat kita. Ya. Kemudian kata penulis tadi di kitab Fikih Muyassar, dan melepaskan diri dari kezoliman. Ya, roddu dulumat. Yaitu kita melepaskan diri dari kezaliman. Syarat taubat tadi kan ada tiga. Kalau berkaitan dengan hak sesama makhluk, kezoliman, maka kita minta kehalalan. Ya, ini syarat taubat yang keempat. Kalau dosa itu berkaitan dengan sesama makhluk, mencuri, kita pernah ngambil hartanya, atau kita pernah curang dalam timbangan, karena itu terkait harta orang. Maka syarat yang keempat kalau berkaitan dengan sesama makhluk adalah kita minta kehalalan. Kita kembalikan kezoliman tadi, hartanya yang pernah kita curi, kita kembalikan. Ya, kita minta kehalalannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau menyebutkan, man kanat indahu matlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, maka adalah dia minta kehalalan kepadanya. Fa innahu laisa summa dinarun wala dirham. Karena nanti di hari kiamat itu enggak ada dinar dan dirham. Enggak ada rupiah, enggak ada dolar, enggak ada emas, enggak ada perak. Min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Sebelum nanti di hari kiamat, seseorang itu sebelum dia masuk surga, dia didatangkan kepadanya orang-orang yang pernah dia zolimi. Ya. Dan orang-orang yang pernah dizolimi ini siap menuntut. Ya. Sehingga orang yang pahalanya banyak, dikit lagi masuk surga, karena kezoliman ini harus terbayarkan lunas. Orang-orang yang menzolimi nggak mau memaafkan, yang dizolimi nggak mau memaafkan, akhirnya pahalanya orang ini diambil. Diberikan kepada orang yang terzolimi tadi, sampai lunas semuanya.
Ya. Ini kata Nabi, min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhihi fa turikat alaihi. Kalau pahalanya ini sedikit diambil lagi sama yang dizolimi. Akhirnya pahalanya habis. Sehingga nggak ada pahala lagi yang bisa diambil. Akhirnya apa? Keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang zolimi diambil, diberikan kepada orang yang zolimin. Ya, maka ini mengingatkan kita di saat kita mengingat mati, karena topiknya ini kan fikih jenazah atau fikih terkait jenazah. Bagian pertama, dengan mengingat mati kita akan segera minta maaf, minta kehalalan sebelum kita meninggal dunia. Ya, dan minta maaf ini tidak harus nunggu Idul Fitri. Nanti aja Idul Fitri. Apakah kita bisa menjamin nyawa kita sampai masih ada di Idul Fitri? Kan nggak bisa menjamin. Jangan kan Idul Fitri ya, hari Senin besok aja atau nanti sore aja kita nggak tahu. Ya, maka ini manfaatnya ya. Di dalam kitab fikih muyassar disebutkan dan melepaskan diri dari kezoliman. Dan antum kita semuanya sudah tahu zolim itu ada beberapa bentuk. Zolim dalam harta, zolim dalam darah, membunuh, naudzubillah. Ya. Kalau harta kan ya mencuri, korupsi, ini kan zalim dalam masalah harta. Curang dalam timbangan, menyembunyikan aib ketika jual beli, ini zalim dalam harta. Ya. Kemudian zalim dalam masalah darah, pembunuhan, zalim dalam masalah kehormatan, mencaci maki, menghina, ya, mencela, kemudian melaknat, ini dalam masalah kehormatan, menghibah, ngegosip, ini dalam masalah kehormatan seorang muslim. Ya, kan Nabi pernah bersabda ketika haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Sesungguhnya inna dima'akum, darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan itu diharamkan. Sebagaimana kehormatan hari kalian ini, bulan kalian ini, di negeri kalian ini, di kota Mekah, di bulan Dzulhijjah, di hari Arafah ketika beliau sedang haji wada. Jadi ini kezaliman banyak ya para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh penulis disunahkan menjenguk orang sakit. Mengingatkan orang yang sakit agar bertaubat dan berwasiat. Ya, disunahkan menjenguk orang sakit. Kita mengingat hakul muslim ala muslim situn kan ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Salah satunya kata Nabi idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Nabi menyebutkan dengan redaksi ada yaudu, bukan zaro yazuru. Idza marida fazurhu, bukan begitu, tapi lafadznya fa'udhu. Namanya fa'ud iyadatul marid, menjenguk orang sakit itu berarti hunaka tikrar, ada pengulangan. Biasanya fulan ini sakit, bahkan sampai opname di rumah sakit, rawat inap. Kemungkinan kata dokter ini fulan rawat inapnya sampai 2 pekan. Maka ketika hari Senin pekan pertama kita kunjungi, hari Senin berikutnya kita kunjungi lagi. Namanya fa'udhu, iyada, mengulang lagi. Ya, mengulang dalam menjenguk lagi. Ya, jadi bukan hanya ziarah, fazurhu, tapi apa? Fa'udhu. Fa'idha marido, fa'udhu, maka jenguklah dia. Kalau perlu diulang. Ya, apalagi orang yang sakit ini senang dengan kedatangan kita itu senang. Ya, dia merasa tersemangati, dia merasa termotivasi, dia merasa semangat untuk bisa sembuh. Dan kesembuhan itu datangnya dari Allah, maka kita ulangi lagi untuk datang. Ya. Walaupun sebentar ketemu dan lain sebagainya. Dan menjenguk orang sakit ini juga termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah yang bernilai pahala. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada di khurfa surga hingga dirinya kembali pulang. Ya. Maka Rasulullah ditanya apa khurfa surga itu, beliau menjelaskan buah-buahan surga. Rawahu Muslim. Ya.
Kata Syekh Utsaimin, maksudnya dirinya senantiasa berada di taman, di taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang sedang dijenguknya. Jadi pahalanya banyak. Ya. Dan salah satu faedah supaya kita termotivasi untuk beribadah, kita baca faedahnya. Ya, keutamanya apa? Misalnya kita ada teman sakit, supaya kita tergerak untuk menjenguk orang yang sakit, teman kita yang sakit, maka baca lagi faedah-faedah, keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit itu apa saja. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di saat kita menjenguk orang sakit ini tentunya banyak manfaatnya ya, baik untuk orang yang sakit atau untuk kita yang menjenguk. Ya, maka selain pahala, ketika kita menjenguk orang sakit, selain pahala yang didapatkan, yang kedua, dengan menjenguk orang sakit itu kita akan ingat nikmat sehat. Akan ingat nikmat sehat. Antum kalau datang ke rumah sakit, kan orang kan macam-macam sakitnya. Ini macam-macam, ada yang ngantri mau dioperasi, ada yang ngantri obat, ada yang ngantri nebus resep, macam-macam. Ya, di satu rumah sakit yang sama. Ini kita akan merenung sejenak. Oh ya, selama ini Allah saya kasih nikmat sehat. Ya, itu salah satu faedah menjenguk orang sakit. Selain pahala, kita akan mengingat nikmat sehat. Kemudian menjenguk orang sakit ini bisa sarana untuk dakwah. Ya, sarana untuk apa? Berdakwah. Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi ketika anaknya orang Yahudi ini sakit. Ya, anaknya orang Yahudi sakit, Nabi jenguk. Kemudian Nabi menawarkan Islam kepada anak Yahudi ini supaya masuk Islam. Akhirnya anak Yahudi ini lihat kepada bapaknya, takut sama bapaknya. Kemudian bapaknya ngomong, Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi. Akhirnya anak Yahudi ini masuk Islam. Akhirnya Nabi senang, gembira. Ia bersyukur kepada Allah dengan lantaran beliau karena menjenguk orang sakit ini, anak ini masuk Islam. Ya, jadi menjenguk orang sakit ini bisa sarana dakwah. Mungkin orang yang sakit ini nggak paham tata cara apa, nggak tahu tayamum gimana, ajari tayamum. Nggak tahu tata cara sholat sambil duduk gimana, ajari. Ya, karena khawatirnya orang sakit malah nggak sholat kan repot. Ya, kadang dia sehat aja nggak sholat, apalagi sakit kan repot juga. Padahal orang sakit ya sama, sehat dan sakit ini betul-betul kita butuh kepada Allah, apalagi di saat sakit kan begitu. Dan kita ingatkan kesempatannya dari Allah. Ini namanya dakwah. Ya, walaupun sama Muslim kita mengingatkan, tawa yaitu saling menasihati. Ya, dalam masalah sholat, bersuci itu gimana bagi orang yang sakit. Ya, ini penting. Lalu dan mengingatkan wasiat. Ya, agar bertaubat, kita ingatkan orang yang sakit tadi supaya taubat dan menulis wasiat kalau perlu ya. Kan apalagi sakitnya sudah parah, ya sudah kronis misalnya. Maka perlu diingatkan untuk menulis wasiat. Ya, wasiat ini ada fikih tersendiri masalah wasiat. Wasiat ini kalau harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, misalnya ada orang punya harta 600 juta di total, maka dia nggak boleh berwasiat lebih dari 200 juta kan begitu. Karena akan membahayakan ahli warisnya. Dan wasiat ini nggak boleh kepada ahli waris. Jadi ahli waris yang sudah dapat jatah warisan nggak boleh dikasih apa? Wasiat. Wasiat ini kepada orang lain yang tidak ada hubungan waris kepada kita. Misalnya saya berwasiat sekian ratus juta atau sekian puluh juta untuk panti asuhan A misalnya, untuk pondok pesantren A, untuk ya santri-santri untuk makan, ini namanya wasiat. Ya, itu boleh selama tidak lebih dari sepertiga, dan sepertiga itu pun banyak kata Nabi. Wasulusu kasir. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau bisa sih kurang dari sepertiga. Ya, ini boleh untuk kemaslahatan si orang yang akan meninggal ini, dia berwasiat. Ya, dan wasiat ini kalau bisa tertulis ya, terjaga. Dan orang yang dipasrai wasiat dia harus amanah. Nggak boleh dia rubah-rubah tadi. Ya, nggak boleh dia rubah-rubah si wasiat si fulan yang akan meninggal ini, nggak boleh dia curang. Dia orang yang disertai wasiatnya harus diamanah, dia jaga. Dia harus tunaikan. Ya. Lalu bila orang sakit menghadapi sakaratul, ya detik-detik dia akan meninggal dunia, maka disunahkan mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi mentalkin ini namanya menuntun.
Menuntun itu membisiki. Ya, jadi duduk di dekat orang yang sakit ini, yang sudah ada tanda-tanda sakaratul maut, tanda-tanda dia akan meninggal dunia, maka kita bisikkan ke telinganya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ini pelan-pelan aja dituntun, dibisiki pelan-pelan, diingatkan. Ya, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kalau bisa ya, kalau mampu, kita hadapkan orang yang sakit ini ke arah kiblat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis "Laqinu mautakum la ilaha illallah". Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini adalah ucapan la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan dijamin surga. Ya. Bagaimana kalau seseorang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka sudah jangan ditanukil lagi, jangan dituntun lagi, sudah berhenti mentalkinnya. Kalau kita sudah melihat, mendengar orang yang sakaratul maut sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Ya, jangan dituntun atau ditalkin lagi. Kecuali kalau orang ini mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia ngomong yang lain lagi, ngomong ini, ngomong itu, ngalor ngidul, tetap kita talkin lagi sampai betul-betul terakhir itu ucapannya la ilaha illallah. Ya, ucapan terakhirnya sebelum mengembuskan nafas yang terakhir adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Dan ini tidak mudah para peserta sekalian, para diri sekalian. Kalau kita sehat, kita membaca la ilaha illallah sampai 100 kali itu mudah, gampang. Tapi ketika orang itu sedang nazak atau sakaratul maut, baca sakaratul maut bil haq. Ketika ada sakaratul maut itu jangan dikira mudah. Ya, orang bisa tidaknya orang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya ini semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah. Dan itu dilihat dari track recordnya. Track record semasa hidupnya, jejak rekam hidupnya gimana. Ya, kalau orang itu dia semasa hidupnya mengisi hari-harinya dengan maksiat, dengan pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya orang seperti ini akan susah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, saya pernah baca kisah-kisah orang-orang yang seperti ini. Ada orang itu yang suka main catur, mau tahu main catur ya. Orang main catur karena dia mungkin kecanduan. Sehari-hari dia habiskan waktunya untuk itu. Ketika orang ini akan meninggal dunia, dia ditalkin la ilaha illallah, dia nggak bisa. Yang dia ucapkan skakmat kan gitu. Kan ngeri pada coba. Ada itu kisah nyata kayak. Saya pernah baca. Ada orang yang dia semasa hidupnya itu dia pedagang, pedagang besar. Ya, pedagang kain misalnya. Ya mungkin karena dunia ini sudah mendominasi hatinya ya, menguasai hatinya. Sehingga ketika dia ditalkin, dia nggak bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kayak karena yang diingat kiranya itu ya perdagangan di kain ini harganya sekian, kain ini harganya sekian sampai dia mati. Ya, ada juga orang yang kecanduan game. Ya, kecanduan game. Apa namanya? Ketika orang ini saya baca kisahnya itu ketika orang kecelakaan naik motor dua orang boncengan. Ya, apa namanya? Yang meninggal ini sebelum meninggal itu ditalkin sama orang yang salah satu temannya tadi. Dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang dia ucapkan itu win. Win itu kan kalau orang menang game kan ada tulisan win gitu ya. Menang kan gitu ya. Tapi ini kalah karena dia akhir hayatnya dia mengucapkan win tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kembali kepada kebiasaan. Innamal a'malu bil khawatim kata Nabi. Sehingga setiap amal tergantung endingnya apa. Penutupnya kayak gimana. Ya. Jadi kalau kita ingin penutup ending kita baik ya isi hidup kita dengan kebaikan, dengan ketaatan. Orang yang rajin puasa sunnah tidak menutup kemungkinan dia akan diwafatkan dalam keadaan dia puasa sunnah kan begitu. Kalau seseorang dia rajin sholat malam, tidak menutup kemungkinan dia diwafatkan ketika dia sholat malam. Ya, jadi apa namanya tergantung kebiasaan semasa hidupnya kayak gimana. Kembali kepada pembahasan di sini, ya disunahkan mentalkin, menuntun
orang yang akan meninggal ini dengan ucapan tauhid la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah ya. Ya karena orangnya sudah bersyahadat di masa hidupnya dia orang Islam. Yang ada dalilnya itu cuma la ilaha illallah saja. Ya. Dan menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Ya. Lalu apabila Allah takdirkan orang tersebut meninggal, ia menghembuskan nafas yang terakhir, maka kita yang hadir di tempat itu atau di sampingnya dianjurkan untuk memejamkan kedua matanya. Ya, dan bersegera menyiapkan urusan jenazah dan memakamkannya. Ya, ini sesegera mungkin ya, sesegera mungkin. Kenapa disebutkan di sini? Disunahkan untuk memejamkan matanya. Disebutkan dalam hadis ya dari Ummu Salamah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu saat, jadi Ummu Salamah ini istrinya Abu Salamah kan gitu. Ya Ummu Salamah ini suatu saat suaminya ini sakaratul maut, namanya Abu Salamah ini akan meninggal dunia. Radhiyallahu anhuma. Ketika itu Nabi memasuki rumahnya Abu Salamah. Ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa ahmadahu. Ketika Abu Salamah ini wafat, maka mata beliau itu terbuka, terbelalak gitu. Kemudian Nabi ketika melihat jenazahnya Abu Salamah radhiyallahu anhu itu mata beliau terbuka, maka Nabi mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut itu diikuti oleh pandangan mata. Jadi pencabutan ruh itu dari bawah, dari kaki menuju ke atas kan sampai ke kerongkongan kan begitu. Kalau sudah sampai kerongkongan ruh ini kan naubat kan nggak diterima lagi. Kayak taubatnya Fir'aun ketika mau tenggelam mau mati kan nggak diterima taubatnya Fir'aun. Jadi dari kaki ke atas sampai di bawah akhirnya diikuti oleh pandangan mata. Ya. Pada jannah sumin alihi. Akhirnya ketika Abu Salam ini wafat, orang-orang ini heboh ya di waktu itu keluarga-keluarganya heboh. Kemudian Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan untuk kalian kecuali kebaikan. Maksudnya doakan kebaikan untuk Abu Salamah ini. Gak usah ngomong yang aneh-aneh gitu. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ya, karena malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma fil li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khulufhu fi aqibihi fil ghabirin wa fil lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsilahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Jadi di sini Nabi sambil memejamkan matanya Abu Salamah, beliau mendoakan Abu Salamah, Allahumma fil li Abi Salamah. Jadi kita bisa mengamalkan ini, saudara kita yang sakit tadi kemudian Allah takdirkan dia meninggal, sambil kita pejamkan kedua matanya, kita doakan dia. Ya Allahumma fil li Abi Salamah. Kalau kita sebutkan namanya siapa, Allahumma fil li fulan dan seterusnya. Ya, ini terkait ketika kita menjenguk orang sakit sampai ketika Allah menakdirkan orang sakit itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kemudian kita lanjutkan yaitu bagian yang pertama tentang memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Sebelumnya ketika orang sakit ini meninggal, maka kita tutupi dulu dengan kain ya. Biasanya kalau meninggalnya di rumah sakit itu diurusi sama pihak rumah sakit, diurusi ya sampai jenazah ini kan ada pencatatan kalau di rumah sakit kan itu prosesnya lumayan memakan waktu. Ketika ayah saya meninggal rahimahullah di rumah sakit RSUD DR Sutomo, itu kita nunggu sampai 2 jam proses administrasi itu. Meninggal di rumah sakit kayak gitu. Ya, tinggal nanti kalau sudah selesai prosesnya administrasinya boleh kita bawa pulang. Ya, ada surat izinnya biasanya kalau di rumah sakit ada prosedurnya. Ya, maka kita siap-siap untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian ini disebutkan ya dalam referensi yang lain seperti dalam kitab Al-Wajiz nanti bisa dicek ada hal-hal yang lain yaitu segera kita menyiapkan hal-hal yang terkait penyelenggaraan jenazah. Ya, yang pertama yaitu memandikan. Ya,
memandikan jenazah dan tata caranya. Memandikan jenazah dan tata caranya. Hukum memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau ada sekelompok muslim yang sudah melaksanakan, maka muslim yang lain gugur akan kewajibannya. Ya, fardu di sini fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi karena memandikan jenazah cukup 2 orang cukup. Kalau 1 orang mampu, 1 orang, tapi biasanya 2 orang. Ada yang membantu. Ya, karena dari mana kita mengetahui hukumnya itu fardu kifayah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan hal tersebut. Ya, sebagaimana dalam sabda beliau tentang seorang laki-laki yang dalam keadaan ikhram, yang terjatuh dari ontanya sehingga lehernya itu remuk. Ya, jadi orang ini meninggal ketika dia sedang ikhram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ya. Jadi di sini Nabi perintahkan untuk memandikan jenazah orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Kemudian sebelum kita lanjutkan tentang memandikan jenazah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Kalau mayajibu ala aqaribil mayyit, kewajiban bagi keluarganya si mayit ini apa? Ya, kewajiban bagi keluarga si mayit ini ketika dia dapat kabar bahwasannya salah satu keluarganya itu meninggal. Yang pertama, keluarga si mayit ini harus sabar. Ya, as-sabru. Sabar dan ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar itu amalan hati. Sekali lagi ini sabar ini amalan, sebagaimana taubat tadi amalan hati dimulai dari hati. Sabarnya dimulai dari hati. Ya, kalau orang itu sabar akan kelihatan dari ucapannya, dari gerak-geriknya ketahuan. Oh, ini orang ini sabar. Ya, dia harus sabar. Di antara ciri-ciri orang yang sabar, Allah sebutkan di Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan sesungguhnya kita ini milik Allah, ya, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sabar yang nilai pahalanya besar itu sabar di pertama kali ketika dapat kabar tadi. Ya, dapat kabar ini gitu kan. Ini harus sabar. Itu sabar yang pahalanya besar. Suatu saat Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Di kuburan itu ada seorang wanita yang nangis. Sedih gitu kan. Kemudian Nabi melewati wanita tadi dan mengucapkan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Kata Nabi kepada wanita tadi. Wanita ini nggak tahu kalau yang ngomong itu Nabi. Karena sedih. Ya, akhirnya wanita tadi mengatakan ilaika ani menjauhlah engkau dariku. Dan wanita ini kan nggak tahu. Karena ya mungkin shock, sedih dan sebagainya, dan nggak tahu kalau kamu ngomong itu dan Nabi. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa musibah seperti yang menimpa aku. Ya, qala wa lam ta'rifu. Wanita itu mengucapkan hal itu karena dia tidak tahu kalau itu yang mengucapkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqilalaha, ketika Nabi sudah pergi, dikatakan kepada wanita itu tadi yang mau ngomong adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya wanita ini kaget dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk minta maaf. Akhirnya Nabi mengatakan inna sabra inda awwalil sadmah. Sungguh sabar yang pahalanya besar itu ketika pertama kali terkena musibah. Ya. Ini sabar yang pahalanya sangat-sangat besar. Kemudian juga selain sabar, ya, selain apa? Sabar, mengucapkan apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita mengharap pahala. Mengharap pahala dari musibah yang menimpa kita. Ya, sebagaimana kita sholat mengharap pahala, kita baca Al-Quran mengharap pahala, kita sedekah mengharap pahala dari Allah.
kita ikut ta'lim mengharapkan pahala, ketika musibah menimpa pun kita mengharapkan pahala. Dari mana dalilnya? Yaitu dalilnya dari doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Yaitu Ummu Salamah pernah diajari Nabi doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa aku ini. Ya, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik darinya. Ini seorang muslim dan muslimah kayak gitu. Sampai ketika musibah menimpa pun dia berharap pahala. Sehingga musibah itu akan menjadi lebih ringan. Insya Allah lebih ringan, hati kita lebih lapang, hati kita lebih ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini kalau kita sabar, itu artinya nilainya pahala. Dan pahala sabar ini unlimited, tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi apa? Hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan oleh pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Jadi hanya Allah yang tahu jumlah pahala orang yang sabar ini kayak gimana. Kalau baca Al-Quran satu huruf kan 10. Ya, sedekah 10 sampai 700 kali lipat kan itu kan. Tapi kalau sabar ini wallahu a'lam, Allah yang tahu pahalanya kayak gimana. Ya, sehingga semakin orang itu sabar, tentunya semakin besar pahala yang Allah berikan. Ya. Kemudian juga diharamkan bagi keluarga si mayit ini niyaha. Niyaha itu meratap. Ya. Kita diharamkan apa? Meratap. Meratap itu kalau orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu kalau dulu sebelum datang Islam, kalau ada di antara mereka khususnya wanita ya, kalau ada wanita di zaman jahiliyah itu ditinggal mati sama suaminya atau bapaknya, maka mereka meratap, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, jambak-jambak rambut, teriak-teriak, ini namanya niyaka. Meratap ini dosa besar, ya. Dan itu bertentangan dengan kesabaran. Ya, jadi bertentangan dengan kesabaran. Dan niyaha ini Nabi menyebutkan an-naihatu idalam tatub qabla mautiha tuqamu ila sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Jadi ada ancaman bagi orang-orang niyaha. Orang-orang yang niyah itu kalau dia wafat, maka di hari kiamat dia akan diberikan hukuman memakai pakaian min kotiron dari tembaga atau dirun min jarobin. Ya, ini dilarang. Kemudian kita kembali kepada pembahasan di sini tadi. Jadi ketika ada orang meninggal, maka keluarga si mayit ini dia harus sabar-sabar, kemudian mendoakan kebaikan untuk si mayit dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh penulis dan dalil yang menunjukkan akan kewajiban memandikan jenazah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab radhiyallahu anha, putri beliau. Ya, Nabi bersabda, "Ilsilnaha salasan au khamsan au sab'an." Mandikanlah dia 3 kali guyuran atau 5 kali guyuran atau 7 kali. Ya. Kemudian di sini disebutkan hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah menurut kesepakatan. Ya. Fardu kifayah ini kedudukannya di atas sunnah. Jadi fardu ain, fardu kifayah baru sunnah. Pahalanya lebih besar dari amalan sunnah. Karena masih ada hubungannya dengan fardu atau kewajiban. Ya. Kemudian bagaimana caranya memandikan jenazah? Disebutkan oleh penulis yaitu keluarga mayit harus memilih siap untuk memandikan mayit mereka orang yang dipercaya. Ya, orang yang dipercaya keilmuannya, paham bagaimana cara memandikan jenazah, orang yang adil, yang soleh, yang bertakwa, dan mengetahui fikih-fikih dalam memandikan jenazah. Ya. Ketika si mayit ini sebelum dia wafat dia pernah berwasiat, misalnya kalau saya meninggal, tolong jenazah saya memandikan fulan, maka ini yang paling berhak untuk memandikan jenazah ini.
karena si mayit sudah berwasiat. Misalnya fulan, dia menunjukkan nama fulan, tolong kalau saya meninggal, saya berwasiat yang memandikan jenazah saya adalah fulan. Maka ketika orang yang berwasiat ini meninggal, maka kita minta tolong kepada orang tadi yang diwasiati tadi untuk memandikan jenazah ini. Ini yang paling berhak. Ya, karena si mayit sendiri sudah berwasiat. Ya. Selain kalau mayit ini tidak berwasiat, maka siapapun bisa memandikan jenazah si mayit tadi. Itu ada urutan-urutannya. Ya, urutan-urutan siapa yang berhak untuk memandikan jenazah. Di antaranya urutan-urutannya, kalau jenazah itu laki-laki ya, jenazah itu laki-laki, yang berhak untuk memandikan jenazah laki-laki adalah ayahnya atau kakeknya. Ya, ayahnya si mayit atau kakeknya. Ya, ini disebutkan ya, dalam memandikan ini penerima wasiat dari mayit untuk memandikannya didahulukan. Ya. Jadi kalau mayit sebelum dia meninggal, dia berwasiat, kalau saya mati, tolong saya yang memandikan saya ini misalnya. Maka itu didahulukan. Ya. Kemudian kalau si mayit nggak berwasiat, kemudian kerabat mayit yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat daripada setelahnya. Ya. Jadi seperti bapak ya. Kalau seorang anak meninggal, maka yang berhak memandikan jenazah anak ini adalah bapaknya sendiri. Ya. Kalau bapaknya sudah nggak ada karena meninggal duluan, maka mbahnya, kakeknya. Ya. Dan anaknya, misalnya bapak meninggal, dia punya anak, maka anaknya yang memandikan jenazah bapaknya. Ya, bila mereka mengetahui hukum-hukum terkait memandikan jenazah. Ya, mereka bukan orang awam, mereka pernah belajar, pernah baca, ya, pernah ikut kajian, ya, pernah ikut praktek penyelenggaraan jenazah, proses pengurusan jenazah, ikut pernah praktek, maka ya sudah bismillah kita praktekkan ilmu yang kita pelajari di waktu itu. Ya. Karena pernah saya dengar ceramah itu salah satu ustadz ketika menyampaikan fikih jenazah, ketika praktek siapa yang mau jadi objeknya? Nggak ada yang mau. Takut semuanya. Jadi objek. Iya. Khawatir nanti mati beneran gitu. Takut akhirnya. Akhirnya ya pakai boneka atau pakai apa gitu ya. Dan bila jadi di sini seperti bapak, kakek dan anak bila mereka mengetahui hukum-hukum memandikan. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum kita berucap dan berbuat. Ya. Jadi jangan uji coba, tapi betul-betul kita pahami ilmunya, kita praktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bila tidak mengetahui, ya orang-orang terdekat tadi, bapak, kakek, atau anak, maka didahulukan selain mereka dari kalangan mengetahui uh, kemudian bahwa itu cucu atau keponakan, ya keponakannya si mayit ini bisa, itu nggak bisa juga paman atau kemudian pupu, ya kemudian laki-laki kerabat, ya atau laki-laki selain kerabat. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki, ya harus dari pihak laki-laki, kecuali pasangan suami istri, ya kecuali pasangan suami istri. Misalnya pasutri, ya istrinya fulan ini meninggal, maka suaminya boleh memandikan jenazah istrinya, walaupun beda jenis, kan suami istri kan begitu. Kan suami istri nggak ada batasan aurat. Kemudian ada suami istri, suaminya meninggal dulu, maka istri dia boleh memandikan jenazah suaminya, selama dia paham bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Dan masing-masing dari suami istri berhak memandikan pasangan. Suami berhak memandikan istrinya, dan istri berhak memandikan jenazah suaminya.
Ya. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini, ya, setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun. Ya, di bawah 7 tahun. Berarti kan belum balik ini. Masih tamyiz ya, masih sinu tamyiz. Ya, masih sinu tamyiz. Kemudian disebutkan oleh penulis hafizahumullah wa jazahumullah khairan, seorang muslim laki-laki atau wanita tidak boleh memandikan jenazah orang kafir. Ya, orang beda agama, beda keyakinan, non-muslim, apapun keyakinannya, memandikan jenazah mereka. Tidak juga membawa dan mengkafani jenazahnya, serta tidak boleh mensolatkan jenazah tersebut sekalipun kerabat dekatnya seperti ibu dan bapaknya. Ya. Orang kafir kalau mati gimana? Kalau nggak ada yang ngurusi ya sudah. Misalnya ada orang kafir meninggal, di situ nggak ada orang kafir selain orang ini, semuanya muslim di tempat itu. Ya sudah, orang kafir ini carikan lubang, masukkan aja ke dalam situ, tutupi dengan tanah. Itu aja. Tidak dimandikan, tidak ini, tidak itu. Ya, langsung dimasukkan ke lubang, tutup dengan apa? Dengan tanah. Ya, sebagaimana ketika perang Badar, itu kan jenazah orang kafir kayak Abu Jahal. Itu langsung dimasukkan ke lubang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung tutup dengan tanah gitu aja. Ya, langsung ditutupi dengan tanah, terus pulang. Nabi dan para sahabat langsung pulang setelah perang Badar. Ya. Kemudian disebutkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah atau mayit harus air yang suci dan mensucikan, yaitu tohur ya. Ya, boleh dengan air hujan. Air hujan kan ma'an tohuro. Air yang suci dan mensucikan. Air hujan ditampung di wadah itu buat memandikan jenazah, silakan. Karena air hujan itu ma'an tohuro, suci dan bisa mensucikan. Ya. Dan air yang mubah. Ya. Kemudian disebutkan dan hendaknya memandikan jenazah itu di tempat yang tertutup. Ya, tempat yang tertutup. Ya, bisa di kamar mandi masjid, ya, atau di kamar mandi rumah jenazah tadi misalnya. Sebagian masyarakat itu memandikan jenazah di jalan, tapi pakai kain ditutup, pakai tirai gitu ya, pakai hijab. Ya, intinya di tempat yang tertutup. Tidak patut hadir orang-orang yang tidak ada urusan untuk memandikan jenazah. Ya, jadi yang ada di tempat itu ya orang yang paham fikih jenazah, 1, 2 atau sampai 3 orang secukupnya. Selain itu yang nggak berkepentingan dilarang masuk kan gitu. Kalau kasih tulisan, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ini bukan tontonan untuk umum. Ya, ini karena terkait dengan aurat seseorang. Ya, terkait dengan aurat seorang muslim atau aurat seorang muslimah. Cara memandikannya, ya cara memandikan, meletakkan jenazah di atas bangku yang digunakan untuk memandikannya. Ya, biasanya kalau di masjid-masjid tertentu yang itu sudah lengkap peralatan untuk ngurus jenazah itu ready, mereka lengkap. Jadi kayak ada bangku, itu sudah ada lubang-lubangnya. Jadi untuk nampung air, air itu ke bawah. Ya, ada. Jadi di atas dia bangku atau tempat yang agak tinggi, jangan di atas tanah gitu ya, di atas lantai. Ini nggak, ya kurang menghormati lah. Kan orang Muslim itu kan kita hormati ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah meninggal dunia tetap kita hormati. Jadi diletakkan di atas tempat yang agak tinggi di bangku untuk memudahkan proses memandikan jenazah. Kemudian menutupi auratnya. Ya, auratnya ditutupi dulu. Kalau laki-laki mulai pusar sampai lutut. Ya, ditutupi dengan kain, entah itu sarung ya atau handuk.
Tapi bukan handuk yang tebal, handuk yang tipis yang itu bisa air itu masih bisa meresap, bisa mengenai tubuh jenazah tadi. Ya, jadi ini ditutupi, jadi auratnya tetap tertutup. Kalau perempuan yang mulai dari dada sampai ke lututnya misalnya, mulai dari dadanya, atas dada sampai ke lutut itu tertutup auratnya dengan kain-kain yang bisa menutupinya. Ya, dengan kain yang lebar. Kemudian melepaskan pakaian tadi. Kalau jenazah ini ketika dia meninggal masih pakaiannya tadi, maka dilepaskan dulu. Kalau sudah susah, mungkin jenazahnya sudah sebagai agak kaku, ya dirobek aja, digunting nggak apa-apa. Karena susah kan, karena namanya jenazah kan agak sudah sebagian sudah agak kaku, agak susah kan. Jadi kata para ahli ilmu, kalau memang susah ya digunting aja nggak apa-apa. Ya tidak mengapa. Kalau masih bisa dilepas secara normal. Ya kalau nggak bisa, seperti dalaman itu kan susah, langsung digunting, buang nggak masalah. Ya. Kemudian melepaskan pakaian, menutupinya dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruang tertutup yang lainnya. Ya. Kemudian orang yang memandikannya mengangkat kepala si mayit mendekati posisi duduknya. Ya, jadi kepalanya agak diangkat. Kemudian mengurutkan tangannya ke perut mayit dan memijat ringan untuk mengeluarkan sisa kotoran di perut mayit. Jadi jenazah ini sebelum dimandikan, perutnya ditekan-tekan dulu. Ya, pelan-pelan. Mungkin ada sisa kotoran yang itu masih dikeluarkan oleh si mayit. Ya, menekan perutnya dengan memijat yang ringan. Tujuannya untuk mengeluarkan sisa kotoran yang barangkali masih ada di perutnya si mayit atau jenazah. Kemudian membersihkan 2 jalan kotoran dan menceboki mayit. Yang menceboki ini pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan. Ya, ini dalam keadaan darurat. Jadi orang yang memandikan ini boleh memegang, mohon maaf, kemaluan si mayit karena untuk membersihkan. Membersihkan baik yang kubul, yang depan atau yang dubur. Ya, ini karena darurat dan itu sewajar dibersihkan. Kemudian kalau bagian belakang itu agak dimiringkan, si mayitnya dibersihkan, mungkin ada sisa kotoran agar betul-betul bersih sebelum dimandikan. Ya. Kemudian membersihkan 2 jalan kotoran dan menceboki jenazah. Ya. Membasuh najis yang keluar dari 2 jalan dengan cara membalut tangannya dengan kain. Ya. Kemudian berniat dalam hati memandikan jenazah tersebut dengan mengucapkan bismillah. Ya, kalau sudah dikira kita tekan-tekan perutnya sudah tidak ada lagi kotoran yang keluar, kemudian kita coboki depan dan belakang tidak ada yang keluar, maka di situ kita mulai memandikan jenazah tersebut. Ya, niat dalam hati saja. Kemudian baca bismillah. Kemudian kata penulis memudukan jenazah itu seperti wudhu untuk sholat, kecuali pada tata cara berkumur dan istinsyak. Ya, jadi wudhu itu kan mulai dari membasuh kedua telapak tangan kan. Ya sudah kita ambilkan air, kita guyuri jenazah ini, kita basuhkan kedua telapak tangannya. Ya. Kemudian berkumur ini kita ambil air, jadi tangan kita basah, kita masukkan ke mulutnya si jenazah tadi, sama kedua lubang hidungnya. Karena kumur sama istinyak ini satu perbuatan ya. Kecuali berkumur dan istinyak. Keduanya cukup dengan mengusap mulut, ya. Jadi usap mulutnya saja dan kedua lubang hidungnya diusap, ya. Kemudian membasuh kepala dan jenggotnya dengan air bidara atau sabun yang lainnya. Ya, kemudian membasuh jadi seperti wudhu ya, wudhu berkumur istinsyak, kemudian membasuh wajahnya, ya, wajah, kemudian mengusap rambut, kepala ya sampai belakang, kemudian telinga, baru nanti kakinya. Kemudian ini kalau wudhunya selesai baru kemudian membasuh bagian kanan tubuh. Jadi bagian kanan dulu. Ya, kanan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasuh yang kanan dulu.
ya, diguyuri air ya sampai betul-betul bersih. Kemudian membasuh bagian tubuh sebelah kiri, ya. Kemudian menyempurnakan guyuran atau basuhan air ke bagian tubuh yang lainnya, ya. Jadi di sini ketika memandikan ini, orang yang memandikan nggak perlu menyentuh lagi kemaluan si mayit. Cukup satu kali saja tadi untuk membersihkan najisnya. Setelah itu nggak usah disentuh lagi. Kalau ketika mengguyur bagian kanan, bagian kiri, ketika sampai di kemaluan cukup diguyur pakai air aja. Diguyur pakai air, nggak usah disentuh lagi. Ya perlu disentuh kedua kalinya. Cukup satu kali untuk darurat tadi membersihkan najis saja. Ya, ini kata para ulama dalam salah satu referensi seperti itu. Kemudian membasuh bagian kanan dan bagian kiri. Saat memandikan, dianjurkan membalut kedua tangannya dengan kain. Ya, jadi bisa dengan kain atau sarung tangan atau yang semisalnya. Ya, yang wajib dalam memandikan jenazah itu adalah membasuhnya dengan sekali basuhan. Bila memang itu sudah cukup. Jadi kalau satu kali kanan, satu kali kiri itu dirasa cukup dan bersih, maka bisa. Ini yang wajib ya. Kalau lebih dari satu, misalnya 3, 5, ini berarti sunnah. Ya, 3 kali basuhan, 3 kali guyuran. Kalau memang sekali sudah cukup, maka ini cukup. Kemudian kata penulis dianjurkan untuk basuhan yang terakhir, guyuran yang terakhir, menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, kapur barus itu dipecah-pecah, ditumbuk kemudian dimasukkan ke air bilasan yang terakhir atau guyuran yang terakhir. Ya, ini untuk guyuran yang terakhir. Jadi juga dimiringkan ya, misalnya di jenazah. Jadi mengguyur sebelah kanan dulu, sebelah kiri, kemudian di belakangnya juga. Jadi jenazah dimiringkan gitu. Ini diguyur juga. Ya supaya bagian belakang juga bersih. Nanti dimiringkan di sebelah kanan ke sebelah sana, ini nanti diguyur juga. Jadi perlu ada memang 2 orang ya, atau paling minimal 2 orang lah untuk lebih memudahkan. Kalau memang butuh dia 3. Ya, jadi dimiringkan untuk membasuh yang sebelah-sebelah sininya atau miringkan sebelah sana. Ada juga saya pernah mendengarkan ceramah itu di pertama kali itu bisa kita pakai sampo. Jadi mayat jenazah ini seperti dikasih sampo supaya wangi ya, supaya wangi. Kemudian jasad si mayit jenazah ini dilap dengan handuk, ya, dan dibuanglah darinya bagian tubuh yang disyaratkan untuk dibuang seperti kuku dan bulu. Ya, tapi ini tidak di sebagian referensi itu nggak ada dalil secara khusus ya untuk mencabut bulu, kumis misalnya atau bulu ketiak. Ini tidak ada dalil yang secara khusus. Ya. Adapun kalau jenazahnya itu wanita, ya, rambut wanita bisa dikepang dan dikeraikan ke belakangnya. Jadi diurai, ya, diurai di belakang kepala si wanita tadi. Bila jenazah tidak bisa dimandikan karena tidak ada air, ya, musim kemarau, paceklik, betul-betul air ini nggak ada, sudah cari ke sana kemari, nggak ada, dia nggak ditemukan air, atau ya nasallallahu alaihi tubuhnya si mayit terpotong-potong karena terbakar, atau sebab yang lainnya, maka jenazah tadi ditayamumkan dengan debu, ya, ditayamumkan dengan debu. Bagi yang bagi yang memandikan jenazah disunahkan mandi setelahnya. Jadi orang yang memandikan tadi dia disunahkan mandi setelahnya. Mandinya gimana? Kayak mandi junub betul, kayak mandi janabah atau mandi Jumat. Ya ini hukumnya sunnah. Seandainya orang yang habis memandikan ini nggak mandi juga nggak apa-apa, karena dianjurkan. Bagian kedua, ya, bagian kedua dari penjelasan ini yaitu kata penulis, siapa yang mengurus proses memandikan jenazah. Yang lebih utama, hendaklah yang mengurusi proses memandikan jenazah adalah orang yang paling mengetahui tata cara atau petunjuk Nabi SAW dalam memandikan jenazah.
Ya, dari kalangan orang-orang yang terpercaya keilmuannya, orang yang amanah, orang yang soleh, orang yang adil, ya khususnya apabila dia berasal dari keluarga dan kerabat si mayit. Ya, karena orang-orang yang memandikan jenazahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat adalah dari keluarga beliau seperti Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, ya, dan yang lainnya. Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah penerima wasiatnya, sebagaimana disebutkan di awal tadi. Ya, penerima wasiat yang diberi wasiat untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat laki-lakinya yang paling dekat, lalu kerabat laki-laki yang lebih dekat daripada saudaranya, kemudian keluarga dari kalangan zawul arham. Yang mengurus proses memandikan mayit laki-laki wajib kaum laki-laki. Dan yang mengurus proses memandikan jenazah perempuan adalah dari kaum Hawa juga, kaum perempuan. Ya. Dan suami istri dikecualikan dari ketentuan tersebut karena masing-masing dari keduanya berhak memandikan yang lain berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Lau kuntu staqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Seandainya aku tahu perkaraku di awalnya, yang aku ketahui di akhirnya, niscaya tidak ada yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan istri-istri beliau. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada istri beliau Aisyah, "Lau mutti qabli la ghassaltuki wa kafantuki." Ya, kalau engkau wafat sebelumku, kata Nabi kepada Aisyah, niscaya aku benar-benar akan memandikan jenazahmu dan aku akan mengkafani. Ini kata Nabi kepada Aisyah. Jadi menunjukkan boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya seorang istri memandikan jenazah suaminya. Ya. Kemudian Asma bintu Umais radhiyallahu anha memandikan suaminya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sedangkan ini tadi jenazah secara umum. Sedangkan orang yang meninggal mati karena syahid peperangan, mereka tidak dimandikan. Ya, seperti para syuhada Uhud, para sahabat yang meninggal di perang Uhud seperti Hamzah radhiyallahu anhu pamannya Nabi atau sahabat-sahabat yang lain, ya, maka mereka mati syahid karena peperangan, mereka tidak dimandikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Amara biqatli Uhudin, amara biqatla Uhudin an yudfanu fi siyabihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim." Ya, Nabi SAW memerintahkan pada para syuhada Uhud dimakamkan dengan baju-baju mereka. Dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya, ini khusus untuk mati syahid karena karena peperangan ya, karena jihad di jalan Allah, jihad yang benar, bukan jihad yang ngawur, ya dan lain sebagainya. Nanti orang pembunuh diri katanya mati syahid akhirnya nggak dimandikan, nggak disolati, bahaya. Ini orang yang ngawur, pembunuh diri bukan jihad. Ya, ini jihad yang di sini adalah jihad yang syar'i, sebagaimana di perang Uhud. Demikian pula orang-orang yang mati syahid di medan perang, medan jihad, tidak perlu dikafani dan tidak perlu disolatkan. Akan tapi mereka langsung dimakamkan, ya dikuburkan dengan pakaian mereka sebagaimana dalam hadis tersebut di atas. Ya, jadi seperti kisah perang Uhud itu, para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Uhud itu mereka langsung dimakamkan dengan baju-baju dan luka-luka darah-darah yang masih menempel di tubuh-tubuh mereka. Ya. Jadi ini walaupun darah, baunya bau darah, ketika mereka dimakamkan, mereka dibangkitkan, ini baunya bukan bau darah lagi, tapi bau yang lain, yang wangi, yang harum. Ya. Ya. Kemudian juga
Ini pembahasan tentang orang-orang yang mati syahid. Bagaimana dengan janin yang gugur? Ya, tentang orang yang mati syahid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mati syahid mereka sejatinya masih hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya. Adapun janin yang gugur atau janin yang lahir dari perut ibunya sebelum waktunya, baik janin itu laki-laki ataupun wanita, bila sudah mencapai umur 4 bulan, ya 4 bulan ini tentunya patokannya pakai kalender Hijriah ya. Karena kalau dalam Islam namanya waktu itu pakai Hijriah. Ya, pakai apa? Hijriah. Ya, seperti masa iddah bagi wanita, masa iddah ketika ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya, ada masa iddah, itu hitungannya pakai bulan Hijriah. Ya, pakai bulan Hijriah. Dalam menghitung zakat haul, kan ada haul itu ya, 1 tahun. Ini pakai tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi ini perlu kita ingatlah minimal hari-hari Hijriah atau tahun-tahun bulan-bulan Hijriah. Mencapai umur 4 bulan, maka harus dimandikan, dikafani, disolatkan, karena janin yang 4 bulan ini dia seperti manusia biasa. Ya, manusia biasa. Ini terkait dengan memandikan jenazah. Yang memandikan jenazah. Kita tambahkan tentang mengkafankan ya. Adapun tentang sholat jenazah, insya Allah di fikih jenazah bagian 2. Ya. Tentang mengkafani, hukum mengkafani dan tata cara. Kemudian satu lagi tadi, orang yang memandikan jenazah ini orang harus amanah. Kalau jenazah ini ada aibnya, ada cacatnya, nggak boleh dia cerita-cerita kepada orang lain. Ya, karena ini aib harus ditutupi kan begitu. Man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang memandikan harus dia amanah. Kalau jenazahnya tadi ada ininya, ada itunya, sudah jangan cerita-cerita. Tutupi aib saudara Anda ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah wafat. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian mengkafani mayit ini hukumnya juga fardu kifayah. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, wakafinuhu fi saubaini. Kafanilah dia dengan mengenakan 2 helai kain. Yang wajib adalah menutupi seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh ditutup semuanya dengan kain kafan. Lalu bila tidak didapatkan kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali baju pendek atau kain pendek yang tidak cukup untuk seluruh badan, maka kepalanya ditutup, sedangkan kakinya ditutup dengan pohon idkhir. Ya, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Mus'ab bin Umar ini wafat, ya, Mus'ab bin Umar seorang sahabat ahli Quran, beliau diutus Nabi ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Fa'amarana Nabi SAW an nughtiya ra'sahu wa an ja'ala ala rijlihi minal idkhir. Ya, kayak semacam rerumputan. Maka kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya agar tutup, yaitu dengan pohon idkhir, kayak rumput-rumputan ditutup. Ya. Mayit yang laki-laki yang berikhram tidak boleh ditutupi kepalanya berdasarkan sabda Nabi SAW, wala tukhammiru ra'sahu. Jangan ditutup kepalanya. Ya. Orang yang mati dalam keadaan ikhram hanya di Saudi, nggak ada di Indonesia. Orang mati ikhram nggak ada. Nggak ada ceritanya kecuali mati di Saudi dikirim ke Indonesia itu juarang. Kan mahal ya, mengirim jenazah itu kan mahal. Nggak gampang. Prosedurnya juga berbelit-belit ya. Rata-rata jamaah haji atau umrah yang wafat ya dimakamkan di sana. Dipakai, atau kalau meninggalnya di Mekah, ya di pemakaman sekitar Masjidil Haram. Ya, mengkafaninya harus dengan kain yang menutupi, tidak memperlihatkan kulit atau transparan. Ya, betul-betul tertutup jenazah ini dengan kain kafan tersebut. Hendaklah kain ini termasuk dari kain yang biasa dipakai sehari-hari, karena tidak boleh boros dalam beli kain kafan. Ya, yang itu membebani ahli waris.
Kemudian penyelenggaraan jenazah ini mulai dari beli kafan, kemudian ongkos menggali kuburan, itu semuanya diambil dari harta si mayit. Ya, sebelum harta si mayit ini dibagi-bagi untuk warisan, maka proses penyelenggaraan jenazah mulai dari A sampai Z ini diambil dari harta si mayit. Ya, sampai kain kafan belinya diambil dari harta si mayit. Ya, sunnahnya mengkafani mayit laki-laki dengan 3 helai kain putih dari katun. Kain-kain tersebut dibentangkan dan ditumpuk satu sama lain, lalu mayit diletakkan di atasnya dengan terlentang. Ya, kemudian bagian ujung atas dari kain yang sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan dari kain si mayit, kemudian kain yang sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan helai kain yang kedua. Ya, setiap satu helai kain ditutup ini dikasih parfum. Kemudian kain lapis kedua ditutup pakai parfum lagi, kasih wangi-wangian. Ya. Kemudian helai kain yang ketiga, kemudian kain yang melebihi kepala si mayit lalu diikat. Ya. Lalu diletakkan kain yang lebih di sisi kepala, kemudian diikat. Lalu bila kelebihannya masih panjang, maka diletakkan di sisi kakinya juga lalu diikat. Karena ikatan itu lebih menguatkan kafan. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi asfar bin bidin suhuliyah. Ya, suhuliyah itu yaitu mendomakan 2 huruf yang tidak bertitik adalah jamak dari sahlun, yaitu kain putih yang bersih. Dan ia tidak terbuat kecuali dari kain katun. Ya. Suhuliyatin jududin yamaniyah. Rasulullah SAW dikafani dalam 3 helai kain putih suhuliyah baru dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju dan tidak ada sorban. Beliau dibungkus di dalamnya 3 lembar kain kafan berwarna putih. Iya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ilbasu min siyabikumul bayat. Fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakaianlah pakaian kalian berwarna putih. Karena ia termasuk pakaian terbaik kalian dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Ini menunjukkan keutamaan pakaian warna putih ya. Ya, ilbasu min siyabikumul bayat. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Mungkin ini juga diantara hikmah kenapa laki-laki ketika ihram dia cuma memakai 2 lembar kain berwarna putih gitu ya, untuk mengingatkan akan kematian juga. Mayit wanita dikafani dengan 5 lembar kain katun terdiri dari sarung, ya bagian bawah, kerudungnya bagian atas, baju dan 2 lembar kain yang panjang. Ya, anak laki-laki cukup 1 helai, yang penting tertutup semuanya, dan boleh juga dibungkus dengan 3 helai kain, sedangkan anak perempuan dikafani dengan 1 baju dan 2 helai kain. Ini terkait dengan mengkafani jenazah. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait mulai dari proses seseorang itu nazak, sakaratul maut, ya. Dan sebelum memandikan tadi itu betul-betul harus dipastikan orangnya sudah mati gitu, bukan orang yang masih pingsan. Karena nanti katanya ada mati suri, ini tidak dalam Islam nggak ada mati suri, nggak ada. Kalau sudah mati ya mati kan begitu. Nggak ada orang kembali ke dunia, nggak ada. Ya, karena saya pernah dengar ceramah itu ada orang sebenarnya dia masih pingsan. Ya, kemudian dimandikan di kafani, mau hidup lagi. Orang kaget kan. Ini belum mati. Jadi bagaimana kita mengetahui orang ini sudah meninggal? Kita tanya dokternya. Dokter kan tak punya ilmunya kan gitu ya. Oh, ini betul-betul sudah meninggal dari ciri-cirinya dan sebagainya. Ya, baru nanti diurus proses pengurusan jenazahnya, mulai dari memandikan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada peserta yang bertanya terkait materi kita pada bagian ini, dipersilakan. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan pembahasannya pada pagi hari ini.
dimulai dari mukaddimah tadi hingga bab terkait mengkafani jenazah. Dan kami berikan kesempatan pada peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada Al-Ustadz untuk kami bacakan secara langsung. Mungkin kami beri kesempatan terlebih dahulu, barangkali dari mas-masnya yang di masjid ada yang ingin tanyakan, kami beri kesempatan.